Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Basnas Basis TV. Di episode kali ini akan terasa sangat spesial karena kita kedatangan seorang narasumber yang memiliki background seorang entertainer. Tapi beliau beralih profesi menjadi seorang psikolog. Jadi nanti kita akan berbincang dari berbagai macam hal, mulai dari kenapa narasumber ini beralih profesi dari seorang entertainer menjadi psikolog, sampai nanti akan berbicara masalah zakat dan Ramadan, bagaimana dari sudut pandang beliau menjalankannya setiap tahunnya gitu. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Intan Erlita. Halo Kak Intan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Intan. Apa kabar Jabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya yang bertanya ya. Gak apa-apa. Kak Intan sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan ke sini aman Kak? Aman, lancar. Lancar ya? Lancar. Oh, Jakarta karena siang ya. Jadi Karena aman jam ya? itu. Betul. Karena jamnya betul. bukan jam macet ya. Iya, betul. Berarti tadi selama perjalanan aman ya? Aman. Nggak nyasar gitu, nggak Nggak. aman ya? Bisa nyampe aman ya? Masih aman kok. Alhamdulillah. Iya. Nah, Kak Intan sendiri ini kan tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa backgroundnya itu sekarang menjadi seorang psikolog. Psikolog, betul. Sebelum saya masuk ke topik pembicaraan tadi saya sudah singgung di awal, mungkin saya pengen tanya juga, kalau misalkan seorang psikolog itu dari sudut pandang saya nih, sebagai orang awam, itu kan biasanya taunya itu tugasnya atau job desk-nya itu mendengarkan keluh kesah atau masalah dari orang-orang lain gitu, iya kan? Nah sebenarnya kalau misalkan dari psikolog itu ada nggak sih tugas lain selain itu ketika menjalankan tugasnya gitu, gimana Kak? Iya, oke. Ya, psikolog itu memang mendengarkan gitu kan ya. Tapi di balik mendengarkan sebenarnya kan psikolog itu juga bukan hanya sekedar mendengarkan ya, tapi gimana kita bisa aktif gitu kan, mendengarkan apa sih yang orang di hadapan kita tuh bercerita gitu. Karena kan yang diceritakan kebanyakan adalah masalah yang dihadapi oleh klien kita gitu kan. Nah, psikolog itu selain mendengarkan, kita tuh bukan memberikan jawaban ya, karena sebenarnya jawaban itu dari orang yang punya masalah itu sendiri. Oh iya. Jadi orang tuh kalau datang ke psikolog itu sebenarnya dia tuh tahu sebenarnya apa yang dia pengen. Oh. Sebetulnya. Okay. Tapi kadang orang tuh butuh penguatan. Validasi. Bener, jadi kayak bisa gini, bener nggak nih langkah saya yang ambil gitu. Tapi psikolog nggak boleh mengarahkan. Keputusan akhirnya tetap ada di kliennya. Jadi paling psikolog hanya membuka gitu. Kalau kamu memilih opsi A, nanti nih konsekuensinya seperti ini. Kalau kamu memilih B, konsekuensinya nanti seperti ini. Tapi apapun yang kamu pilih ya harus dia yang memilih. Karena kan yang tahu kondisinya si klien itu ya. Betul. Jadi psikolog sebenarnya lebih ke arah memperkecil apa kan kadang-kadang nih orang nih kalau bahasa sekarang kan gaulnya overthinking. Iya benar. Orang tuh kalau punya masalah lebih mikirin rasanya kan, emosinya kan gitu kan. Nah psikolog tuh lebih kayak membuat simple gitu. Jadi inti masalahnya tuh ini. Terus harus gimana cara penyelesaiannya gitu. Biar lebih sistematis dan lebih jalan keluarnya cepat gitu ya. Iya, karena yang bikin lama itu kan karena kadang orang tuh akhirnya menikmati. Kadang-kadang aneh ya orang tuh ya. Bener. Udah tuh punya masalah gitu ya, tapi dia tuh menikmati dengan mengentertain rasa-rasa nggak nyamannya tuh dibuat lama. Iya benar kayak kepikiran, aduh gimana, kebanyakan mikir-mikir nggak selesai ini masalah. Nggak selesai gitu kan. Iya, malah akhirnya dengerin lagunya yang galau gitu ya. Dengerin quote-quote-nya yang galau. Malah makin kan gitu. Nah tugas psikolog sebenarnya lebih mendengarkan dan mengembalikan ke tracknya gitu biar masalahnya tuh lebih clear dan akhirnya ada problem solve-nya lah gitu. Oke. Ya susah gampang lah ya. Ya pasti susah lah, setiap pekerjaan pasti ada kesulitannya masing-masing pasti kan. Iya. Nah kan tadi udah saya singgung juga di awal kalau misalkan Kak Intan ini background awalnya sebenarnya masuk dari dunia entertain ya? Betul. Iya, betul. karena setelah saya riset nih, ternyata Kak Intan itu dulunya seorang pembawa acara. Betul. Karena menjadi pembawa acara juga, menjadi presenter. Betul. Dan juga model ya. Iya. Dan akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia psikologi dan menjadi psikolog. Betul. Itu kenapa bisa ke arah situ Kak? Kan agak jauh nih kayaknya nih. Jauh ya? Iya. Tapi gini, sebenarnya dari awal aku tuh ikut model-model itu kan kuliah ya. Kuliahnya aku memang sudah S1-nya psikolog jurusannya. Betul. Jadi ibarat tuh aku tuh sambil kuliah sambil cari pengalaman lah, bekerja di dunia entertain gitu kan. Nah,
Cuman memang waktu itu aku punya ayah yang lumayan ketat soal belajar. Ayah strict aku nih, strict strict nih parent nih soal kalau kata belajar orang nih zaman gitu sekarang ya, nih. jangan sekarang. Tapi bersyukur sih punya orang tua yang strict parent ya. Iya. Kalau nggak mungkin aku nggak lulus jadi psikolog ya, keenakan kerja Iya, ya. fokusnya kemana jadinya? Fokusnya kerja gitu ya. Tapi kalau dulu ayah aku prinsipnya gini, nggak apa-apa coba dunia model, presenter gitu kan. Tapi kuliah harus lulus dan kalau psikolog itu kan S1 belum jadi psikolog ya, baru Iya, betul, sarjana betul. psikolog gitu Betul, kan. betul. Jadi kita tuh jenjangnya masih ada lagi, ada S2, kemudian kita harus ambil profesi lagi. Jadi total kita kuliah tuh 7 tahun. Oh, modelnya kayak dokter gitu ya berarti ya? Iya, jadi ada Oke. S1, kemudian kita profesi, terus kita praktek dulu ya di tempat-tempat senior gitu kan, Oke. sampai akhirnya kita bisa benar-benar mandiri lah gitu kan. Panjang prosesnya Panjang berarti ya ya. prosesnya ya. Jadi kalau dibilang kenapa tiba-tiba bisa loncat gitu, sebenarnya bukan tiba-tiba loncat, karena waktu aku kuliah mungkin orang tidak terlalu ter-announce aku Iya, tuh kuliah betul. di background psikolog gitu ya. Nah, begitu lulus jadi psikolog juga aku nggak langsung jadi psikolog. Jadi aku beneran nyemplung dulu jadi dunia presenter tuh agak lama tuh. Agak lama di dunia Iya, iya. presenternya, enjoy dengan activity di area itu. Nah, menjadi twistnya akhirnya jadi serius, udah deh psikolognya aku seriusin ketika akhirnya berbarengan dengan aku memutuskan berhijab. Karena kan dunia presenter pada waktu itu kan Masih sulit ya? masih sulit ya. Kalau yang berhijab tuh pasti otomatis pilihannya ya mundur waktu itu kan. Ya karena memang waktu itu saya memilih berhijab, ya saya mundur dan akhirnya saya waktu itu akhirnya yang selama ini ijazah psikolognya hanya dipajang-pajang aja Iya, gitu ya. hanya background Hanya formalitas. background. Akhirnya aku seriusin dan ternyata sekarang malah nyemplungnya benar-benar lebih menikmati dunia ini gitu. Oke. Berarti itu jalan barengan itu berapa tahun tuh kira-kira? Kurang lebih. Ya selama aku kuliah aja ya, dari sekitar 7 tahunan lah ya, 10 tahun kali ya, 10 tahun ya. Karena kan abis lulus kan aku nggak langsung jadi psikolognya kan, maksudnya nggak langsung aktif dunia psikolog kan gitu kan. Walaupun pada waktu itu aku sebenarnya udah mulai praktek juga. Jadi kalau aku abis selesai syuting misalnya gitu ya, aku sempat praktek di beberapa rumah sakit. Tapi ya itu masih porsinya masih lebih banyak dunia entertainnya lah gitu. Iya, fokusnya masih ke Psikolognya bagian 30% gitu. Nah, lama-lama begitu akhirnya aku memutuskan berhijab, aku balik akhirnya psikolognya yang lebih panjang. Oke. Nah, tadi berarti kan yang salah satu faktor yang membuat Kak Intan untuk berubah arah menjadi seorang psikolog itu kan karena berhijrah ya. Betul. Itu kalau boleh tahu alasannya kenapa, Kak? Aduh, panjang berarti lebar. panjang. Kalau misalkan Panjang. intinya berarti nih, Intinya. intinya. Berarti Intinya. kalau bisa disimpulkan gitu. Kalau Ini kan bisa proses disimpulkan yang ya. sangat ini ngaruh banget ke kehidupan banget kan. Banget. Gitu. Ini kayak doa orang tua aku deh. Karena gini, aku tuh bukan orang yang belajar dulu baru berhijab, enggak gitu. Oke. Kayaknya disentil dulu ya gitu. Masya Allah, Ada ya. momen turn around-nya ya. Enggak, jadi memang kejadiannya waktu itu ayahku meninggal. Dan ayahku tuh meninggal tuh dalam kondisi sehat gitu, dalam kondisi sehat gitu. Di satu titik kan walaupun meninggalnya di rumah dalam kondisi habis sholat subuh, jadi tidur gitu, jadi kayak tidur tapi kok nggak bangun gitu ya. Kayak nggak ada warning ya. Nggak ada, jadi bener-bener jadi kalau almarhum papaku tuh kalau sholat tuh dia selalu punya baju sholat, jadi baju koko apa, jadi mau papaku activity apa pasti kalau mau sholat tuh ada pakai baju sholatnya itu gitu kan. Nah masih duduk bukan tidur ya, duduknya tuh masih pakai baju itu gitu kan. Waktu itu aku udah nikah, jadi aku udah tidak di rumah bareng sama papa kan, udah tinggal sama suami. Ditelepon sama orang rumah gitu, ini kok papa kayak tidur tapi kok nggak bangun-bangun ya gini. Akhirnya kita panik semuanya, ya udah dibawa aja ke rumah sakit gitu. Nah pas dibawa ke rumah sakit nyata oleh pihak rumah sakit nyatakan sebenarnya sudah meninggal waktu di rumah gitu. Iya. Nah ternyata kondisi kan kalau dari rumah sakit itu kalau misalnya kita mau mengeluarkan jenazah itu kan ada proses ya, nggak langsung kan gitu ya. Nah pada saat kakakku mengurus secara administrasi, aku tuh di kamar jenazah itu kadarullah cuman berdua dengan jenazahnya almarhum papaku. Oke, ada momennya ya di situ. Ada ya? momen. Dan mungkin di situ yang dibilang hidayah datangnya kapan aja kali ya gitu ya. Di ruang jenazah, bayangin dong aku lagi berdua sama almarhum papa aku. Itu kayak deep talk, tapi menurut aku gini, itu deep talk terdalam aku justru dengan papaku di saat papaku sudah nggak ada. Iya. Oke. Jadi aku sambil mandangin keranda itu yang di dalamnya almarhum papa aku, terus kayak ada message yang kayak meninggal itu anytime loh Tan gitu. Papakunya tuh udah meninggal loh. Iya benar. Terus aku cuman duduk, terus aku kayak mandangin
jenazah papa aku gitu, terus aku bengong, tapi itu kayak suara papa aku gitu. Jadi menurut aku itu adalah deep talk terdalam yang pernah aku hadapi sama papa aku, justru di saat papa aku udah nggak ada, tapi hati aku dan hati beliau mungkin saat itu terpaut paling terdalam. Karena waktu itu aku bukan anak yang belajar ngaji, aku nggak ngerti soal kayak gitu, gitu ya. Terus tiba-tiba, ya udah intinya adalah gini, meninggal itu bisa kapan aja, nggak perlu nunggu kamu sakit, dan papa ini contohnya gitu. The point is adalah kayak gitu. Dan selesai dari ruang jenazah itu, entah kenapa aku tiba-tiba mencari ada yang punya selendang nggak, langsung aja saat itu gitu. Ada yang punya selendang nggak, kenapa aku mau selendangin gitu. Dan ya udah dari mulai saat itu terus aku kayak, oh ini saatnya untuk aku belajar gitu. Maksudnya bukan hanya ilmu dunia aja, kayaknya aku harus ngebekalin diri aku, karena ya tadi message dalamnya adalah bahwa kita bisa dipanggil anytime dalam kondisi apapun, dan saat itu siap nggak kamu gitu kan. Itu kan deep talk banget ya. Betul. Dan itu yang membuat aku change mindset, merubah arah, pola pikir dan segala macam, yang akhirnya membentuk. Kalau menurut aku itu justru matangnya karakter aku tuh di situ. Oh iya. Iya sih, justru malah hal-hal yang kayak gini yang kita nggak duga-duga malah jadi berpengaruh besar di kehidupan kita ya. Betul, itu banget. Sampai kalau ada orang bilang kan belajar dulu baru membuat perubahan. Aku kebalik, justru aku dari nggak ngerti apa-apa, terus aku memakai hijab, terus aku nggak ngerti what's next-nya apa. Cuman ya udah aku ya Allah mengalirkan aku bertemu dengan orang-orang yang akhirnya menjadikan aku hari ini gitu. Oke, iya. Berarti emang kalau misalnya kita niatnya baik ya, ingin ke arah sesuatu yang baik, emang kayaknya jalannya ada aja ketemu gitu. Aja gitu. Ya walaupun dari sisi pekerjaan pasti kehilangan ya, karena mendadak pada waktu itu aku lagi lumayan banyak pegang program acara gitu, dan acara aku kan aku dulu kan presenter bola ya, nggak mungkin pakai hijab ya. Iya. Jadi ya nggak apa-apa, aku tahu bahwa apa yang aku kan setiap pilihan ada konsekuensinya. Betul. Salah satu konsekuensinya aku kehilangan banyak pekerjaan, tapi di satu sisi kan aku akhirnya menjadi psikolog kan. Jadi psikolognya kepakelah ilmunya gitu ya. Ya itu sih menurut aku sih nggak ada yang sia-sia lah. Iya. Jadi keep on track lagi, balik lagi nih ke track aslinya nih kan. Iya. Jadi gitu berarti ternyata alasannya dan faktor-faktor di luar diri sendiri yang mempengaruhi hijrah, dan juga kenapa mengambil profesi jadi psikolog sekarang, beralih dari entertain. Betul. Oke. Tadi kan kita juga saya juga sempat bahas di awal, kita tuh kan membicarakan masalah selain dari pergantian profesi yang dialami sama Kak Intan juga adalah kita akan membahas masalah Ramadan. Betul. Wah iya. Karena kan sedikit lagi Ramadan nih. Nggak nyampe sebulan nih. Iya. Berapa ya? Ya udah tinggal hitungan hari kayaknya hitungan jari lagi. Nah, kalau misalkan dari Kak Intan sendiri, biasanya kalau misalkan untuk menyambut bulan Ramadan tuh ada hal-hal khusus nggak sih? Dan setiap bulan Ramadan itu ada aktivitas-aktivitas yang rutin dilakukan gitu ya. Karena aku ini kan keluarga besar ya, aku tuh 9 bersaudara loh. Wah, banyak banget. Dan aku bungsu. Wow. Full ya kasih sayangnya ya. Nah, mama papaku udah nggak ada, jadi kita udah nggak ada mama papa, tapi kita tuh bersembilan akrab banget gitu kan. Walaupun kakakku ada, nggak semuanya di Jakarta, ada yang di luar kota juga. Kita biasanya kalau sebelum Ramadannya kita udah kumpul dulu nih kakak-kakak. Halal bihalal di awal. Kalau orang Sunda bilangnya munggahan ya, orang Sunda, karena aku orang Bandung. Jadi bilangnya munggahan ya, apa kalau bahasa Indonesianya apa tuh munggahan? Jadi kumpul-kumpul sebelum bulan Ramadan gitu ya. Ya saling maaf lahir batin gitu ya, terus saling mendoakan mudah-mudahan bulan Ramadannya lancar, ibadahnya juga bagus gitu ya. Jadi antar keluarga ada ngumpul-ngumpul kayak gitu dulu biasanya. Cuman kan mungkin kan sekarang aktivitinya juga udah mulai panjang ya, kakak-kakakku juga udah susah dikumpulin. Ya nggak apa-apa lah, pakai online sekarang. Iya, benar karena kemarin sempat ada pandemi, jadi kita tahu nih kalau misalkan online enaknya gimana ya. Betul. Jadi paling ngumpul, terus yang disenengin itu kan kayak misalnya hal-hal yang cuman ada menu-menu makanan adanya di bulan Ramadan gitu ya. Dan biasanya kan kalau di bulan Ramadan itu lebih jauh akrab ya nggak sih, karena kan kita kayak sahur bareng ya. Vibes-nya tuh kayaknya lebih beda ya, vibes-nya kan. Bener. Ngangenin ya. Pasti setahun sekali doang kan kayak gini. Betul. Nah jadi di bulan Ramadan ini ya
ya anak-anak juga excited kan. Anak aku tuh yang pertama udah kuliah ya. Wah. Udah. Nggak kelihatan Nggak anaknya kelihatan udah ya. kuliah. Masya Diumpetin, Allah. diumpetin. Jadi kuliahnya tuh di Bandung kebetulan. Oke. Jadi ya harapannya sih namanya orang tua ya. Baru kerasa nih harapannya. Pengennya ya kalau Balik bisa pulang, walaupun Ah. kita tahu ya kan kuliahnya juga padat ya. Ya Iya. tapi paling nggak at least ya di bulan Ramadan jelang-jelang Akhir. Lebaran ini ngumpul lah semuanya gitu. Iya. Bisa benar. Karena sekarang kesibukannya udah punya masing-masing ya. Betul. Bahkan jangankan keluarga besar, keluarga intinya pun aja. Udah hilang-hilangan. Iya. Nah, ngomongin masalah Ramadan nih. Mm-mm. Kalau misalkan ditarik benang merahnya sama background Kak Intan juga sebagai seorang psikolog, kalau misalkan di bulan Ramadan itu kan kita berpuasa dan biasanya menahan lapar dan haus. Betul. Dan kalau misalkan dari stigma orang-orang kebanyakan itu kan biasanya di luar dari bulan Ramadan, kalau misalkan kita nggak makan atau lagi lapar, itu biasanya jadi lebih emosian, gitu. Perut kosong soalnya. Iya, itu sebenarnya bener nggak sih teori itu dan stigma itu di masyarakat? Dan kalau misalkan bener, itu gimana? Ada tips-tipsnya nggak sih kalau misalkan dari Kak Intan sendiri dari seorang psikolog, gimana caranya kita biar bisa tetap maintain emosi kita di bulan Ramadan? Tapi nih ya, Masya Allah loh, sebenarnya puasa itu kan menahan diri dari hawa nafsu ya. Betul, kan? betul. Makan, minum, menahan supaya nggak marah gitu. Sebenarnya ini dalam ilmu psikologinya ini kita lagi mencoba menata diri kita. Nah, Oke. ini yang susah loh. Sebenarnya ini yang susah. Self control. Self control, bener banget. Mekanisme diri, bener itu ada di dalam. Sekarang kalau kita perhatiin ya, apa sih yang lagi viral? Banyaknya orang melakukan hal-hal yang negatif karena tidak bisa mengontrol apa? Diri Emosi. sendiri. Iya, Iya betul, kan? emosi sendiri. Karena kan musuh terbesar tuh diri sendiri, bener kan? Sebenarnya pemenang sejati itu adalah mereka yang bisa menahan hawa nafsu di dalam dirinya sendiri, itu kan? Iya. Agama kita tuh agama Islam ini Masya Allah banget ya. Ini dimana kita tuh sebagai orang muslim ini puasa ini kita menahan hawa nafsu, kemudian kita menahan dari apa yang kita inginkan, iya kan, bagaimana kita memilah apa yang terbaik buat diri kita. Sebenarnya ini latihan yang kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, sebenarnya orang yang stres tuh sedikit. Sebenarnya bener orang juga yang ya. depresi sedikit, beneran. Karena Iya. gini, kenapa sih orang sekarang kok kayak akhirnya gampang banget emosi? Karena dia menginginkan apa yang diinginkan harus didapatkan. Oh iya. Kalau kita puasa kan nggak, kita dilatih kan, Iya. makan sebelum imsak gitu kan ya, Betul. sebelum waktunya selesai kita sudah berhenti gitu kan. Kemudian nanti kita boleh makan di waktu tertentu. Di tengah-tengah nih jam-jam kritis, jam berapa menurut Jabar? Abis asar. Itu jujur saya paling Jam-jam udah aduh gitu ya. Terus iklan-iklan itu produk berseliweran makanan ya gitu itu kan. udah mulai Nah, ini. ini kan sebenarnya kita tapi tetap nggak mau makan kan, nggak Betul. boleh makan karena memang aturan tidak boleh kan. Sehingga kita bisa menahan dan mengontrol diri, dan ketika buka puasa yang semua mau kita makan sebenarnya mulut kita hanya bisa makan sedikit nggak? Iya. Iya kan? Lagi bener iya. Artinya kita lagi diajarin apa? Untuk lebih sabar. Lebih sabar dan kita mencari sesuatu yang kita butuhkan bukan kita inginkan. Iya bener. Kadang juga pas udah buka terus makan kurma doang, udah kenyang. Iya, coba kau ikutin sunnahnya Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Kan itu kan memang ada kurmanya, ada, ikutin aja aturannya. 3, 5, 7 misalnya ya. Coba abis makan itu terus minum yang air putih gitu atau air teh manis anget, terus kita sholat maghrib. Mau nggak kita tuh makan yang segambreng-gambreng setelah itu? Udah kenyang kan? Jadi sebenarnya kalau ditarik ke ilmu psikologinya adalah gini, ketika kita benar-benar ya menjalani ibadah puasa menggunakan hati, menggunakan rasa, sebenarnya kita tuh lagi dilatih untuk mengontrol emosi, mengontrol diri kita, sehingga kita di dalam 11 bulan ke depannya kita sudah terbiasa untuk kita mengelola diri kita, sehingga yang namanya anger management, time management itu semua berjalan dengan baik. Iya. Asal puasanya bener-bener ya, Iya, libatin dijalankan hati. dengan benar. Benar, bukan cuma menggugurkan alah karena bulan puasa ya udah setiap puasa, itu beda, nggak dapat meaningnya. Tapi kalau kita menjalankan itu sesuai meaningnya, melibatkan hati dan rasa, itu impact kepada psikisnya kita tuh luar biasa, impact kepada mentalnya kita luar biasa. Karena kita dilatih secara sebulan bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, Iya. itu sebenarnya korelasinya besar banget loh. Iya benar-benar. Kayak ibaratnya kita dilatih untuk lebih disiplin lagi dalam berbagai macam hal ya. Betul, Iya, iya. betul. Sekarang kalau kita lihat ya, banyak banget nih anak-anak sekarang. Ya kita lihat berita serem banget nih sekarang nih, anak-anak sekarangnya Iya. berantem dikit,
ngebacok lah ya. Iya. Iya kan anak-anak SMP Kayak gitu ya. nggak mikir panjang gitu. Nah, itu karena apa? Mendahulukan hawa nafsu yang saat itu sedang dia rasakan. Ini kan latihan. Iya ya. Jadi kalau ketika akhirnya benar-benar puasa ini tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita di bulan Ramadan umat muslim, namun kita benar-benar melibatkan hati, rasa, orang tua juga memberikan arahan kepada anaknya sehingga anak ngerti kenapa harus seperti itu dilatih full, maka 11 bulan ke depan dengan latihan yang cukup ketat di sebulan ini, kemenangannya adalah selama sebulan kita bisa mengontrol diri kita. Iya benar. Dan ini tentunya adalah modal yang sebenarnya bagus banget orang tua lakukan pada saat buka puasa. Ini kan kita bisa melakukan quality time. Iya, Ya iya, kan? iya. Quality Ada time, momennya. betul, quality time yang sangat jarang banget dilakukan kalau nggak bukan bulan puasa. Iya kan? Betul, Ya. betul. Quality time apa? Ngobrol, gimana puasa hari ini? Kamu ngerasa yang terberatnya kapan? Tadi tuh Bun, aku pada saat mau ini teman-teman aku udah ada yang boleh puasa buka kalau tiap azan buka. Iya. Misalnya gitu. Aku nggak boleh. Wah, tapi kamu berarti hebat. Ini waktunya kita kasih apa? Reward kepada anak kita. Nggak, reward itu nggak harus selalu barang mahal. Tapi kamu hebat nak, kamu bertahan nak. Masya Allah, kamu tuh. Nah, itu hal-hal yang anak-anak kalau mendapatkan pengakuannya tepat, ya, mendapatkan pujiannya, porsinya juga tepat, nggak berlebih, dia nggak nyari perhatian di luar sana. Tuh bayangin, Iya, benar. message-nya banyak banget ya. Iya benar-benar. Kalau misalkan dibedah nih ya, bulan Ramadan ini sebenarnya manfaatnya tuh macam-macam juga ke arah banyak hal ya. Banyak banget, quality time-nya dapet, kebersamaannya dapet, Iya, ya kan, iya. menahan hawa nafsunya banyak gitu kan. Terus kalau misalnya anak gagal, misalnya masih kecil gitu ya, belum akil balik belajar, terus misalnya dia buka puasa akhirnya di zuhur, kemudian lanjut lagi puasa, misalnya kayak gitu ya, kan bisa diajarin juga meaningnya kenapa seperti itu. Jadi pembelajarannya banyak karena ada prakteknya langsung dan bersama-sama akan dilakukannya. Iya, Jadi iya. ini sebenarnya Masya Allah loh, kok tarikannya ke dunia psikologi Iya. bulan puasa ini tuh. Apalagi kan kalau misalkan saya pernah dengar juga kalau misalkan kita pengen menjadikan sesuatu itu menjadi kebiasaan, itu kan jangka waktunya itu tuh 21 hari ya kalau nggak salah. Betul, 21 hari. Sementara kalau puasa itu kan 30 hari kurang lebih ya. Nah. Berarti kan itu udah lebih dari cukup untuk menjadikan ini kebiasaan gitu. Betul, good habit ya. Iya. Jadi emang good habit itu kita untuk menciptakan satu perilaku baru yang baik itu dibutuhkan tuh 21 hari. Kalau 21 hari konsisten dijalanin ya, maka kan menjadi pembiasaan. Tapi untuk pelekatnya biar itu menjadi lebih kuat, totalnya tuh sebenarnya 90 hari. Jadi 3 bulan gitu. Jadi bayangin dong, kan kalau puasa yang berat-berat saya tanya sama Jabar. Paling berat minggu pertama kan? Iya lagi. Karena pembiasaannya ya. Iya kan? Iya kan? Sih jujur Minggu banget ya pertama jawabnya. tuh, iya, tapi memang semua orang minggu pertama tuh kayak berat gitu ya. Kayaknya udah jam-jam siang tuh udah jam-jam yang aduh gampang marah, gampang ini gitu Iya, kan. emosi nggak stabil. Lemot ya. Kalau udah ngobrol, Gitu ya. Tapi kalau udah 2 minggu coba perhatiin deh. Udah adjust kan? iya, Ya. udah mulai. Ya udahlah. Iya, karena kita tuh punya memori. Kita di badan ada memori brain. Jadi otak kita tuh punya memori yang berarti saya cuma boleh makan tuh di jam segini, nanti boleh makan lagi nanti jam segini. Jadi akhirnya badan beradaptasi kan. Oke. Nah, makin minggu ketiga makin light banget kan Iya, puasanya kan. Makin jelang akhir-akhir lebih gak kerasa ya. Iya. Kok udah mau maghrib lagi. Artinya badan ini bener-bener adjustnya tuh cepet gitu kan. Iya. Nah, bayangin kalau good habit ini terus dilakukan di waktu yang tidak hanya di bulan Ramadan ya, ini menjadi perilaku yang bagus dan karakternya insya Allah kedepannya akan jadi karakter-karakter yang tangguh sebetulnya. Iya, benar. Ya banyak banget manfaat yang bisa didapat sebenarnya. Iya. Banget. Nah, ngomongin masalah tadi kan Ramadan. Kalau di Ramadan itu kan ada kegiatan wajib yang harus dan wajib kita lakukan tentunya sebagai umat muslim. Salah satunya adalah zakat. Betul. Nah, kalau misalkan dari Kak Intan sendiri, pandangannya gimana terhadap zakat? Kayak misalkan setiap tahun itu ketika membayar zakat, apakah ada hari-hari khusus atau treatment khusus gimana? Kayak biasanya kalau saya sih bayar zakat tuh gini. Kalau misalkan dari Kak Intan sendiri gimana? Kalau rutinitas aku setiap tahunnya? Iya, karena tiap tahunnya gitu ya. Aku tuh suka ajak anak-anak juga ke masjid gitu. Jadi gini, kan aku tuh pengen anak-anak merasakan sensasinya gitu. Jadi anak-anak tuh harus ikut gitu kan. Bisa aja sebenarnya kita bayarin aja ya. Udah bayarin anak-anak di rumah aja gitu ya. Tapi anak-anak sekarang tuh jangan salah, apalagi sekarang kan ada generasinya ya, generasi Z. Kamu generasi apa aja? Generasi Z sih kayaknya sih maksudnya. Generasi Z ya. Iya. Ada lagi di bawah kamu generasi Alpha gitu ya. Iya. Nah, zakat itu kan satu hal yang bagus ya, dimana kita menyisihkan dari
harta kita, kemudian kita juga membantu sesama, bagaimana menimbulkan rasa simpati, empati yang sekarang udah mulai hilang loh di generasi-generasi anak-anak muda zaman sekarang. Empati, peka itu tuh udah mulai hal yang langka ya, karena Kebawa budaya luar ya. selain ke budaya luar juga kalian kan berinteraksinya banyak dengan teknologi. Oh iya benar. Iya kan? Iya benar-benar. Jadi rasa asihnya tuh nggak sepeka orang-orang yang di generasi sebelumnya. Tidak menyalahkan generasi anak muda sekarang, bukan, karena memang fasilitas dan kondisinya seperti itu. Nah, kalau aku biasanya biar balance adalah pada saat berzakat itu aku mengajak anak-anak gitu. Oke. Jadi anak-anak tuh harus melihat langsung prosesnya seperti apa. Jadi anak-anak tuh punya mendapatkan feel-nya atau rasanya. Begitu juga pada saat berbagi. Karena kan anak itu kan dia kan melihat, mendengar, meniru gitu ya. Iya. Jadi kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang pada saat berzakat dia juga mudah, bersedekah dia mudah, kan ini sesuatu yang harus ditumbuhkan bukan hanya dengan teori. Betul, harus Ya, ada tindakan juga. tapi juga ada bagaimana kita orang tua mencontohkan. Jadi biasanya suami aku tuh suka ngajak misalnya, ayo deh kita mau zakat nih, ayo rame-rame pilih kita ke masjid mana gitu. Jadi anak-anak juga memilih masjidnya, kan nanti kan suka ada tulis tuh, ada form yang ditulisnya yang kan, diisi, ya, ada buat data diisinya. diri. Betul, karena anak-anak udah pada mulai sekolah, mereka isi sendiri. Jadi mereka tahu gitu bahwa apa yang mereka sisihkan ini sesuatu yang akan bermanfaat, dan sebenarnya kan kalau zakat itu bukan buat orang yang kita kasih loh. Iya. Sebenarnya kan buat kitanya kan, feedbacknya tuh sebenarnya buat kita yang lebih besarnya gitu kan. Nah itu yang sebenarnya message itu yang sambil main sambil anak-anak diajarin gitu. Menumbuhkan kesadarannya juga ya. Betul. Jadi sebenarnya ini momen yang anak-anak tuh senang juga, dan tanpa disadari anak-anak juga suka tahun ini ke masjid mana kita bun gitu. Jadi merekanya udah ada ini sendiri ya, alarm sendiri. Iya, karena kan diajak ya. Yang penting anak-anak tuh diajak turun gitu. Jadi akhirnya mereka senang. Pokoknya tumbuhin aja sikap-sikap kayak gitu sih kalau aku, karena mungkin keluarga inti ya, terutama keluarga inti kalau aku sih. Oh iya. Nah, kalau misalkan tadi kan masalah zakat juga, terus selain zakat mungkin ada aman-aman lain, yaitu mungkin bersedekah. Zakat dan bersedekah ini kan mungkin bisa dibilang cukup sama ya, sama-sama kita memberi sisihan rezeki kita kepada orang lain yang membutuhkan. Ini kan zakat dan sedekah ini kan salah satu contoh perbuatan baik yang mungkin sangat mudah dan sangat simpel untuk kita lakukan gitu dalam keadaan apapun mungkin kalau misalkan bersedekah. Sebenarnya kalau misalkan dua perbuatan baik ini ada hubungannya nggak sih ke ilmu psikologi? Ada dong. Jadi kan tadi aku bilang ya kan, kalau anak-anak itu kan dia tuh kan melihat, mendengar, dan meniru gitu kan. Nah sementara kan sekarang saya tanya gini deh, banyak nggak sih orang yang kayaknya kalau bersedekah itu atau memberikan adalah sisa? Contoh deh, misalnya ya kalau kita lihat gitu ya udah kasih aja uang kecil, ada uang kecil nggak, uang kecil? Oh iya. Iya kan? Bukan menyisihkan tapi emang ya sisaan ya. Kan gitu kan, doang kecil enggak, udah taruh situ. Kebiasaan tanpa disadari akhirnya terkonsep pada anak adalah kalau berbagi, kalau gitu uangnya yang kecil aja. Oh iya mindsetnya kan? Jadi kebentuknya jadi terbentuk mindset, ya kan? Nah sementara kita kan tahu ya bahwa maksudnya ketika kita berbagi itu bukan hanya untuk orang yang diberikan, namun sebenarnya kan impact besarnya kepada kita lagi sebenarnya. Domino efeknya kan kepada kita lagi gitu kan. Nah jadi kadang-kadang kalau kayak gitu kita juga menanamkannya harus benar, karena kalau enggak nanti anak-anak yang terkonsep di benak mereka adalah kalau berbagi kalau gitu saya sama yang kecil aja. Kan harusnya kan yang terbaik, bahkan kan malah yang terbaik itu adalah ketika kita bisa memberikan sesuatu yang paling kita sayang kan. Bukan ada kita kasih baju nggak, baju bekas deh, baju bekas. Kan konsepnya begitu kan, baju bekas ada nggak kita kasih, atau nggak di dompet mana kita kasih, tuh ada kotak amal misalnya, kasih, pasti yang otomatis ambil aja yang recehan. Iya, mindsetnya krusial banget di itu ya. Iya, kayaknya simple, tapi itu membenak dan membekas sama anak sampai dewasa nanti. Secara jadi dalam sadar ya? Bener, jadi di mindsetnya adalah kalau saya berbagi, kalau gitu yaudah kita kasih aja barang-barang yang seadanya, kemudian kita kasih aja lah yang receh-receh. Padahal kan ada aturan-aturannya. Iya. Nah, karena itu nggak diajarin, karena itu nggak dikonsepin, maka anak-anak tidak terbiasa hal itu. Yang kedua dalam psikologi lagi, kalau anak terbiasa diajarkan berbagi, maka akan timbul rasa peka, empati, simpati, ya kan, kepada sesama, menolong juga dia cepat, ya kan. Terus yang terakhir adalah bagaimana akhirnya dia memahami kalau gitu saya membeli barang, membeli sesuatu tidak sesuatu yang kalau saya mau harus saya miliki. Karena anak yang sering diajak melihat ke bawah itu jauh akan lebih menghargai apa yang dia miliki dengan anak-anak yang selalu melihatnya ke atas. Iya, lebih banyak bersyukur jadinya ya. Betul, karena
bagaimana dia bisa mensyukuri misalnya air putih ini, kalau dia terbiasa lihat teman-temannya minum juga nggak habis terus dibuang-buang segala macam. Iya. Tapi coba ajak dia ke tempat-tempat lingkungan yang mau dapet air putih bersih aja tuh susah gitu. Iya. Maka dia akan menghargai satu botol seperti ini. Pengaruh faktor eksternal kayak lingkungan ini ngaruh banget berarti ya. Oh Krusial banget, banget ya. banget. Dan kita tuh ngajak anak berzakat, bersedekah gitu ya. Kalau dimulai dari sedini mungkin, karakter dia berbagi dan menolong itu melekat loh. Jadi kalau misalnya nanti satu saat insya Allah ya, anak-anak kita nih jadi orang-orang hebat yang punya amanah luar biasa, pemimpin gitu ya. Dia tahu bagaimana berlaku ke atas dan dia tahu bagaimana berlaku kepada di bawah. Iya. Kan itu yang mahalnya. Iya. Wah, mantep banget. Iya. Nah, kita kan tadi udah ngobrol banyak nih. Sebelum kita lanjut ke beberapa pembahasan terakhir, mungkin bisa istirahat sejenak adalah kita mungkin dari tadi kan kita capek nih ngomong-ngomong terus, mungkin bisa diminum nih. Iya, ini ada boleh. dua produk kita. Oh, oke. Yang pertama ada Jack Bee Water. Ini dua-duanya itu sebenarnya produk dari kita sendiri. Jack Bee Water ini air mineral. Kalau misalkan yang satu lagi ini namanya Kopi Divabis. Kopi Divabis. Iya, gitu. Jadi Kopi Divabis ini ada beberapa cabangnya di Jakarta dan salah satu perbedaannya dibandingkan kopi-kopi lainnya karena dalam pembuatannya ini kita melibatkan difabel orang-orang difabel yang mempekerjakan jadi gitu. Salah satunya mungkin jadi salah satu servis yang dilayankan adalah ketika dia menjadi barista itu kita belajar bahasa isyarat juga. Oh gitu. Iya, jadi biar kita bisa interaksi sama orang mereka. Betul. Ada ininya, ada apanya tuh caranya biar kita. Iya. Menarik juga. Gimana cara ya? mesennya, gimana pesannya gitu. Oh iya. Gitu. Ini boleh dicobain? Boleh. Aku cobain ya. Iya, saya juga minum. Saya mau cobain kopinya. Oh jadi ini langsung bisa ya datang orang-orang ke sini ya? Iya betul. Boleh ntar kapan-kapan kita main ke ini nih. Iya. Buat teman-teman sahabat Basnas Basis TV juga kalau misalnya punya waktu luang mungkin bisa langsung disempetin juga buat nyobain kopi Divabis kita. Tentunya akan merasakan experience baru karena kan tadi baristanya juga dari para difabel gitu. Gitu. Enak loh. Langsung terus-terusan ya. Nagih. Lagi ya. Iya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya gitu. Ngomongin masalah tadi Ramadan juga kan masih dalam ruang lingkup Ramadan. Iya. Yang bisa kita implementasiin di luar Ramadan juga. Ini mungkin tadi kan masalah emosi tadi kan kita menahan emosi juga. Nah, kalau misalkan sebenarnya kalau kita menumbuhkan kesadaran diri dan juga gimana kita maintain emosional kita dan hal-hal lain itu gimana sih caranya biar kita tuh bisa ada batasannya, ada bordernya juga. Nih sebenarnya kayak gini-gini tuh kita tuh kalau misalkan ada masalah kayak gini, kita tuh bijaknya kayak gini loh, itu kayak gini loh. Kalau misalkan dari Kak Intan sendiri gimana? Jadi gini kan namanya orang hidup tuh pasti ada masalah ya. Iya, nggak mungkin kayaknya nggak ada masalah ya. Nggak mungkin ada sih. Nggak mungkin nggak ada. Bahkan Nabi pun punya banyak masalah ketika menjalankan dakwahnya. Benar. Nah, yang terpenting adalah gini, apa sih yang membuat masalah jadi lebih panjang dan kayaknya kok nggak berujung, nggak selesai? Itu adalah ketika kita lagi emosi tuh kita ikutin emosi kita. Oke. Jadi yang pertama tuh ini kata kuncian ya. Ini kata kuncian dan sebenarnya kan Nabi kita juga mencontohkan ya. Oke. Janganlah kita mengambil keputusan pada saat kita sedang emosi. Karena sudah pasti keputusan yang diambil lagi emosi itu adalah keputusan yang berakhir dengan penyesalan. Karena kenapa? Pada saat kita emosi, brain kita tuh lagi tertutup. Dan kalau lagi tertutup itu tuh kita kayak nggak bisa tahu mana benar mana salah, yang penting puas. Nah. Iya, jadi goalsnya bukan cari solusi tapi memuaskan diri sendiri. Betul, jadi yang penting aku puas nih. Aku puasnya dia tersakiti, ya udah kita bikin dia tersakiti. Oh, iya. Nah, dan rata-rata emosi-emosi yang menjadi basicnya kita untuk mengambil keputusan itu berakhir dengan penyesalan deh. Iya. Coba kasus yang lagi viral banyak belakangan ini. Iya. Pasti itu karena emosi awalnya. Betul. Ya betul. Menyesalnya sekarang. Loh ya udah emosi menang. Dan kalau emosi menang,
akal sehat kembali, itu udah nggak bisa membereskan apa yang sudah diacak-acak oleh emosi. Itu yang pertama. Jadi rules yang pertama, kalau ada masalah tuh jangan kita mengikuti hawa nafsu emosi kita. Emosi di sini bukan hanya marah loh. Nangis terlalu berlebih. Iya benar. Ya enggak. Orang tuh terlalu sedih berlebih itu cenderung menarik diri. Makanya kenapa banyak sekarang tingkat bunuh diri juga tinggi. Iya, banyak banget kasus-kasusnya baru akhir-akhir ini tuh banyak banget. Betul, karena apa? Karena dia ketika dia sedih, dia terlalu menikmati tanda kutip rasa sedih itu, sehingga dia merasa dunia dia tuh seolah-olah berakhir dengan adanya masalah itu. Padahal setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Betul. Ya, jadi yang tadi aku bilang, kita nggak boleh kita disetir sama emosi. Yang kedua adalah coba kita sharp, setiap ada masalah itu pasti ada intinya deh. Yang lain tuh cuma cabangnya. Oh iya kan? benar. Iya nggak? Misalnya awalnya karena ngebohong, ya. Yeah. Nah, karena ngebohong itu akhirnya timbulan merasa dikecewakan, akhirnya timbullah ini, timbullah itu. Tapi inti core masalahnya kan orang ini merasa dihianati. Ya udah, kita balik. Oke, berarti kamu merasa terhianati oleh saya bohong, saya mengakui saya salah, saya minta maaf. Yang bikin susah itu adalah orang kan nggak mau ngaku salah. Iya ya, gengsinya playing victim. Enggak, gue nggak salah. Terus nyalahin orang yang ada di depannya. Iya. Itu tuh rata-rata kayak gitu ya. Jadi artinya yang kedua adalah udah bikin simple aja. Masalah core-nya apa? Ya sudah, minta maaf gitu. Yang ketiga adalah ketika kita buat salah, kita harus mau mengakuinya, ya kan? Kita minta maaf, kita memperbaiki. Semarah-marahnya orang yang kita kecewain, kalau kita udah minta maaf dan menyesal, luluh kok. Iyalah, benar. Ya enggak, yang bikin emosi kan gini, udahnya salah, nggak mau ngaku salah, ditutup lagi dengan kebohongan, udah makin jadi benang kusut. Ini kapan selesainya nih? Kapan selesai drama nih gitu kan. Nah, bener. yang terakhir adalah buat kita yang juga tersakiti atau kita yang benar nih, posisi benar, kita juga harus memaafkan. Karena seperti gini, memaafkan itu kan basicnya bukan untuk berarti saya mengaku kalah, bukan. Memaafkan itu sebenarnya buat diri kita sendiri loh. Benar. Poinnya sih sebenarnya di situ ya. Benar. Kalau misalkan dari sudut pandang kitanya ya, yang sebagai lawan bicaranya. Betul. Jadi ini gini, kenapa sih sekarang kok ada orang masalah kok kayaknya seolah-olah dunia berakhir? Karena mereka bukan berpikir bagaimana cara keluar dari masalah itu, tapi rata-rata bagaimana supaya saya puas dan saya menang. Kan bukan selalu menang kalah masalah itu. Iya. Nah, cuman kadang-kadang kan bahayanya kan kompor sekelilingnya. Itu dia. Curhatnya sama siapa tuh penting loh. Iya. Kita tuh kalau punya masalah jangan salah curhat aja. Karena kalau kita punya masalah terus kita salah curhatnya sama orang yang tukang ngomporin juga, udah yang jadinya meledak gitu kan. Tapi kalau kita curhat dengan orang yang adem, orang yang tenang, cenderung ketika kita lagi berapi-api, kita jadi nggak berapi-api karena orang yang di hadapan kitanya tuh adem. Iya, udah memadamkan istilahnya. Betul. Makanya kan suka ada istilah tuh gini kan. Kalau kamu sedang punya masalah, berceritalah sama orang yang tepat. Orang yang tepat ini apa? Tepat dari segi ilmunya. Orang ini jauh punya ilmu gitu kan. Yang kedua, dia jauh lebih dewasa. Dewasa bukan berarti lebih tua loh. Kadang-kadang lebih muda, lebih dewasa karakternya gitu. Yang jauh lebih dewasa. Yang ketiga, yang menenangkan. Karena kalau kita salah curhat, berapa banyak orang mengambil keputusan hanya karena dia salah bercerita. Karena orang kalau lagi punya masalah tuh gampang banget dimasukin apa aja. Iya benar. Kayak misal di kasus-kasusnya mungkin di brainstorming gitu-gitu kan biasanya ketika dia lagi rendah posisinya. Betul, karena orang kan kalau punya masalah kan secara jiwanya tuh kan dia goyang kan. Iya benar. Nah, kalau udah kayak gitu mau dimasukin apa aja tuh dia tuh kayak cenderung nurut. Nah, itu makanya bahaya dan hati-hatinya. Makanya kan itu kan kalau mau curhat cari siapa lawan bicaranya, ilmunya harus lebih tinggi daripada kamu gitu kan, terus lebih dewasa, terus menenangkan. Iya. Ini mungkin boleh dicatat nih buat teman-teman semua nih ya. Jadi kalau misalnya kita sedang ada di dalam suatu posisi atau suatu situasi yang sulit nih, kita harus berpikir jernih dulu. Kita mikir apa nih yang harus gue lakuin nih. Betul. Buat step-step selanjutnya biar masalah nih selesai. Betul. Biar terlewati. Gitu teman-teman. Tadi nih mungkin bisa dicatat nih gitu ya. Oke. Nah, mungkin untuk terakhir nih ya, dari Kak Intan sendiri mungkin bisa ngajak ke sahabat Basnas Basis TV sekalian untuk berzakat. Iya, mungkin bisa ke kamera yang ini Kak. Baik. Buat sahabat-sahabat dari Basnas Basis TV.
buat sahabat-sahabat dari Basnas dan Bazis TV, yuk kita mulai menjadikan berzakat, bersedekah, berbagi itu jadi bagian dari kehidupan kita. Karena ketika kita bisa ikut membahagiakan orang lain dengan apa yang kita lakukan, itu sejatinya sebenarnya buat diri kita juga. Ketika kita melihat orang lain tersenyum, ketika kita melihat orang lain bahagia dengan apa yang kita sudah lakukan, sebenarnya kita lagi mengaktifkan hormon endorfin yang ada dalam tubuh kita, sehingga rasa bahagia, rasa sayang, rasa kita menerima akan diri kita ini juga menjadi lebih full, sehingga kita menjadi orang yang lebih gampang bersyukur dan peka terhadap sekeliling. Bonusnya awet muda. Jadi dimulai dari bersedekah yuk. Oke. Bisa diajak untuk berzakat di Basnas Bazis tentunya. Ya. Dan untuk berzakat juga kita harus di tempat yang tepat ya. Nah, di sini saya mengajak teman-teman semua untuk berzakat di Basnas Bazis. Insya Allah amanah. Oke, terima kasih banyak Kak Intan atas waktu dan berbagi pengalamannya pada hari ini. Ini banyak banget manfaat. Saya pribadi pun banyak banget tadi kayak, iya kayaknya gue kadang kayak gini deh, kayak ngaca sendiri gitu. Mungkin kalau sahabat Bazis TV yang sedang nonton merasakan hal yang sama, terima kasih juga udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan juga nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.